Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada santri baru MA Muallimin NW Pancor tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, di MA Muallimin NW Pancor sendiri, pendidikan ke-NW itu menjadi salah satu mata pelajaran yang bisa kita katakan diwajibkan. Karena pendidikan tentang ke-NW itu merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, karena perannya yang sangat penting di dalam mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin, khususnya di Lombok. Karena itu, pada pertemuan kali ini sebagai kata pengantar, kita akan mengulas sedikit tentang Nahdlatul Wathon dan yang terkait dengannya. Nah, baiklah. Pendidikan ke-NW-an. Anda akan dididik untuk diarahkan kepada satu pemahaman yang utuh tentang Nahdlatul Wathon di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, ke-NW-an menjadi sangat penting untuk kita pelajari, lebih-lebih sebagai bagian dari warga Nahdlatul Wathon atau generasi muda Nahdlatul Wathon. Mari kita awali dengan konsepsi pendidikan ke-NW-an dulu. Bagaimana sih sesungguhnya konsepsi pendidikan yang ditawarkan oleh Nahdlatul Wathon yang kemudian menjadikan pendidikan di Nusa Tenggara Barat khususnya itu begitu sangat cepat berkembang? Boleh kita katakan bahwa tidak ada upaya apapun yang mampu menaikkan harkat dan martabat manusia untuk menjadi manusia utuh kecuali melalui pendidikan. Ya. Nah, itu sebabnya konsepsi pendidikan Indonesia itu sangat penting untuk kita ketahui. Baik, yang pertama itu adalah NW atau Nahdlatul Wathon yang kemudian disingkat NW merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Banyak tentunya organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang sudah levelnya level nasional bahkan internasional. Contohnya Nahdlatul Ulama yang disingkat NU, kemudian Muhammadiyah disingkat MU, kemudian Al-Irsyad, dan sebagainya. Itu organisasi-organisasi Islam, FPI,
juga termasuk organisasi Islam, ya. Hanya saja menurut pengakuan Profesor Quraisyihab, kalau Nahdlatul Ulama itu yang bangkit hanya ulamanya. Karenanya tidak heran kita bila NU itu memiliki ulamanya, memiliki ulama yang begitu banyak, ulama dari kalangan sepuh maupun kalangan muda, itu banyak sekali di seluruh Jawa, itu banyak sekali. Nah, kalau Muhammadiyah itu bergeraknya di bidang pendidikan dan kesehatan, beda dengan Maulana Syekh, ya. Sebagai pendiri Nahdlatul Wathon, beliau bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Tidak hanya mengembangkan pendidikan, tetapi juga memperluas dakwah, memperluas hubungan sosial dengan masyarakat yang beliau temui pada masa itu. Yang kedua, Nahdlatul Wathon merupakan organisasi Islam yang juga berupaya bersama-sama mengangkat harkat dan martabat umat muslim secara umum dan khususnya Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Mengapa demikian? Karena tidak bisa dimungkiri oleh siapapun bahwa keberadaan Nahdlatul Wathon di Lombok Timur ini yang didirikan oleh Maulana Syekh itu sangat berperan besar terhadap terangkatnya harkat dan martabat masyarakat Lombok. Anda bisa bayangkan bagaimana animisme merajalela di seluruh Lombok, lalu Maulana Syekh hadir secara moderat, memberikan dakwah yang santun, sehingga animisme itu perlahan hilang. Animisme itu satu paham yang menjadikan benda itu sebagai wakil dari perwujudan Tuhan, sehingga tidak perlu langsung meminta kepada Tuhan, tapi bertawasul kepada benda tersebut yang diyakini di situ ada Tuhannya. Nah, itu paham animisme. Menganggap segala sesuatu itu memiliki ruh, bahkan benda mati itu memiliki ruh. Nah, jadi secara tidak langsung Maulana Syekh harus kita berikan kepada beliau apresiasi setinggi-tingginya. Kenapa demikian? Karena berkat perjuangan beliaulah beserta tuan guru yang lainnya itu juga tidak bisa kita lupakan, karena banyak juga pada masa beliau itu yang lebih senior, lebih dulu membuat majelis-majelis taklim kecil, kemudian ya melalui dakwah, contohnya Tuan Guru Haji Umar Kelayu, Tuan Guru Haji Ali Batu, atau Guru Bangkol, Tuan Guru Bangkol dan sebagainya. Itu banyak sekali Tuan Guru yang sepuh sebelum Maulana Syekh. Cuman ya, hanya saja Maulana Syekh itu memiliki paket komplit, tidak hanya membentuk lembah majelis taklim kecil, tetapi juga pendidikan, kemudian dakwah menyebar, kemudian sosial, membangun masjid, membangun perekonomian, membangun tempat-tempat umum yang bersejarah dan sebagainya. Itu merupakan jasa-jasa yang tidak bisa dimungkiri oleh khususnya masyarakat Lombok, sehingga tidak heran beliau itu digelari Abul Madaris wal Masajid. Sebenarnya pembangunan masjid dan madrasah itu merupakan bentuk kontribusi Maulana Syekh terhadap umat secara tidak langsung, mengangkat ekonomi mereka. Baik, itu singkat konsepsi pendidikan kami. Yang kedua, kalau kita tinjau NU itu dari segi fungsi dan tujuannya. Nah, kenapa ke NU itu perlu diajarkan di kalangan madrasah aliyah? Yang pertama, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam secara